Mungkin angan-angan si Joko Widodo ini adalah bagaimana menggagalkan pelantikan Pak Prabowo Subianto pada 20 Oktober yang akan kita sambut dengan segala macam harapan itu. Ya. Rezim ini adalah rezim setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Jadi ini adalah rezim setan. Kalau Anies itu ingin menjadi kepala, apalagi menjadi pemimpin levelnya tinggi, Anies itu tidak menggebrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita, Sirait Media. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru kenal saya, jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media ini. Dukung channel ini agar sampai 1 juta subscriber teman-teman, biar kita terus menyuarakan suara rakyat, ya, rakyat jelata seperti saya ini ya teman-teman ya. Seperti biasa kawan-kawan, jadi kali ini tuh kita ingin ngajakin teman-teman kalian nih untuk mencari info terupdate pada hari ini ya. Di sini dia ada yang mengatain Pak Jokowi gitu ya, mengata-ngatai gitu ya Pak Jokowi ya, rejim setan lah katanya gitu ya. Ini adalah menggunakan kekuasaan dan sebagainya gitu ya. Apalagi kata-katanya ini parah gitu ya, sangat-sangat mengadu domba gitu, dan ngeri lah gitu. Kita takut dengarnya teman-teman ya. Sekarang ini satu persatu pembenci Pak Jokowi pindah alam. Menurut saya gitu ya teman-teman. Setuju gak kalian dibilang pindah alam? Teman-teman ya. Ya, kayak kemarin-kemarin ya, yang pembenci Jokowi sudah dipanggil sama yang maha kuasa ya. Aku takut nih teman-teman, mereka ini nunggu giliran juga untuk dipanggil sang pencipta. Karena teman-teman, aduh gimana ya, melawan orang baik itu berbahaya teman-teman. Melawan orang yang berhati mulia, termasuk Pak Jokowi itu kan termasuk berhati mulia, dihujat, dihina, dicaci maki, terus patung ininya digantung-gantung gitu kan. Terus fotonya dibakar-bakar. Dia diam aja teman-teman ya. Dia nggak mau ngelawan. Ya udahlah, itu kan demokrasi gitu ya. Yang penting gua kerja ini ya. Karena apa, ini Pak Jokowi ini jujur ya mensejahterakan rakyat teman-teman ya. Mereka ini yang kelompok-kelompok yang sedikit ini gitu ya, hanya sedikit lagi gitu teman-teman ya. Kalau dibilang segelintiran debu ya, yang suka Pak Jokowi itu kan banyak teman-teman ya, tapi yang nggak suka Pak Jokowi itu dikit teman-teman. Kalau Pak Luhut bilang terhitung dengan jari lah. Terus di survei juga kan, Kompas TV 75% gitu, sampai 80% orang puas dengan kekuasaan pemerintahan dari Pak Jokowi. Jadi ya termasuk segelintiran debu lah teman-teman ya. Atau kelompok-kelompok doang, jadi bukan seluruh umat manusia gitu. Cuman kemarin pas demo dibilang seluruh rakyat Indonesia menolak begini begini. Bukan seluruh, saya aja enggak gitu loh. Ya kita masyarakat Indonesia ini kan banyak teman-teman ya. Banyak 280 juta gitu ya. Dan masyarakat 75% yang puas terhadap Presiden Jokowi, justru respect teman-teman. Justru
merasa sedih karena jabatan Pak Jokowi tidak lama lagi akan turun ataupun digantikan oleh Pak Prabowo. Sedih sebenarnya, cuman mau gimana lagi, inilah konstitusi gitu ya. Lihat di Papua sana banyak yang berteriak-teriak bahwa mau Pak Jokowi lagi. Sampai Pak Prabowo ngomong di rakernasnya Gerindra, saya nggak tahu, dibilang saya nggak tahu nanti bisa nggak saya melanjutkan yang seperti dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini keren banget teman-teman. Kalian nonton di rakernas Gerindra, Pak Prabowo mengatakan itu gitu ya. Saya nggak tahu, tapi saya akan coba gitu ya. Ininya. Namun kita tetap semangat gitu teman-teman ya. Karena yang menggantikan adalah Pak Prabowo, pilihan kita juga gitu ya. Keren gitu loh. Bukan yang perubahan gitu ya. Yang berkelanjutan gitu ya. Jadi itu ya yang bikin kita semangat teman-teman, dan kita yakin Pak Prabowo bisa melanjutkan program-programnya Pak Jokowi. Saya yakin itu teman-teman ya. Walaupun kita sedih tetapi kita bahagia Pak Prabowo akan dilantik bulan depan teman-teman. Ini nggak ada tepuk tangannya sih, jadi ginilah teman ya. Itu ya teman-teman. Dan ini yang berkuar-kuar ini hanya bagian yang sedikit menurut saya teman-teman. Dan hanya di media sosial beraninya teman-teman. Itu memang di media sosial yang beraninya berkuar-kuar teman-teman. Bisa jadi itu cuman bot atau siluman teman-teman. Aku yakin anak-anak Abah malu lihat video ini teman-teman. Ya langsung aja kita simak video berikut ini teman-teman. Si tiran brengsek tadi, si tiran pekok, autokrat pendek akal dan despot terjali itu bisa-bisa pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden elect menjadi gagal. Ini mungkin yang sedang diplotting oleh Joko Widodo itu ya. Dibuat suasana membingungkan, ada krisis konstitusional ya. Nah kemudian juga mungkin angan-angan si Joko Widodo ini adalah bagaimana menggagalkan pelantikan Pak Prabowo Subianto pada 20 Oktober yang akan kita sambut dengan segala macam harapan itu ya. Ini terpulang kepada kita, tapi saya sudah mencium bau busuk langkah jahat politik Jokowi itu ya. Jadi sekarang saya minta teman-teman TNI ya, Anda betul-betul dicintai dan dihormati oleh rakyat. Tetapi saya garis bawahi kesetiaan TNI pada presiden berlaku pakai syarat. Rezim ini adalah rezim setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Ciri-ciri setan adalah yang pertama adalah penipu. Jokowi penipu atau tidak? Penipu. Ciri-ciri yang kedua adalah memutarbalikkan fakta. Jokowi suka memutarbalikkan fakta atau tidak? Jadi ini adalah rezim setan. Yang ketiga yang harus kita waspada bahwa rezim ini selalu membuat kita putus asa. Ketika kita demo di mana-mana, ada banyak polisi, ada banyak tantangan, supaya kita putus asa. Ini cara-cara setan. Kita putus asa enggak? Mau putus asa enggak? Mau demo lagi enggak? Jangan takut, demo terus. Kita lawan rezim setan sampai tumbang. Rezim setan ini telah mengancam jiwa-jiwa seluruh bangsa Indonesia. Karena kita terancam, kita harus segera melawan saat ini juga. Tidak boleh putus asa. Lawan terus sampai Jokowi tumbang. Ini rezim setan. Kita lawan rezim setan. Ya sekali lagi kita lawan rezim setan. 3P, penipu, memutar balik fakta, dan membuat kita putus asa. Jangan sampai putus asa. Lawan terus, lawan terus, lawan terus sampai tumbang, sampai tumbang. Gantung Jokowi, gantung Jokowi, gantung Jokowi.
Merdeka! 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 Terima kasih. Kalau Anies itu ingin menjadi kepala, apalagi menjadi pemimpin levelnya tinggi, Anies itu tidak menggebrak. Anies itu tipologinya datar saja. Diserang aja dia cuma seringas-seringis. Tidak pernah ketika diserang itu, kau salah mengatakan tentang aku begini-begini. Tidak pernah ada. Dia nyeringas-nyeringis dan ingin menunjukkan jiwa besar. Oh, tidak berhasil. Tidak berhasil. Bung, saya menilai pembicaraan itu harus didasarkan pada apa yang objektif. Pembicaraan itu harus terdiri dari paparan-paparan akademik, objektivitas, tapi di atas objektivitas itu kita tidak pernah hanya berdiri pada objektivitas. At the end kita harus membuat satu penilaian. Anies kalau menjadi pemimpin, ya pemimpinnya datar. Pemimpin datar. Senyum, ya senyum. Kiri kanan senyum, kiri kanan senyum. Dia tidak punya watak menggebrak. Iya, iya. Dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu. Nanti dulu. Bagi orang antropologi seperti saya, jangan ditipu. Saya mengerti. Perubahan itu adalah kodrat alam. Malam ini begini, malam besok tidak begini, itu sudah otomatis perubahan. Ya. Anies harus punya titik fokus. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Nah, katakan. Dia tidak pernah mengatakan. Ini ngawang-ngawang ya? Karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Politik Indonesia ini yang belak-belakan seperti ini, relasi-relasi antar partai yang begini, yang terang benderang seperti ini, mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa? Iya. Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Tidak bisa menyatakan. Iya. Lalu selalu ingin membawa perubahan. Oh ya perubahan. Iya. Pak Anies ingin meninggalkan kondisi ini. Tapi mau menuju kemana? Mau menuju kemana? Dia tidak punya titik fokus. Iya, mari kita bicara tentang HMI. Jelas emang perubahan. Ada Cak Nur. Cak Nur punya moralitas. Moralitas yang sangat kuat. Punyakah Anies hal-hal seperti yang dimiliki oleh Cak Nur? Pernahkah Anies itu tampil dalam kepemimpinan pemikiran? Kepemimpinan dalam berpikir? Melebihi Cak Nur atau bahkan mendekati Cak Nur aja nggak usah melebihi. Pernahkah punya hal-hal semacam itu? Nilai-nilai dasar perjuangan. Kapan Anies ngomong tentang perjuangan? Oh iya ya. Kapan Anies ngomong tentang nilai-nilai dasar kepemimpinan? Bahwa pemimpin Indonesia mesti ini, mesti ini. Inilah perubahan. Oh, iya. Kapan dia ngomong seperti itu? Kalau Pak Prabowo Anies sering ngomong datar. Datar. Dikata-katain dia apa? Semua yang mengatain itu tidak ditanggapi. Apa sebabnya tidak ditanggapi? Apakah dia tidak mampu menanggapi? Apakah dia orang yang kesabarannya luar biasa, tidak punya batas? Ya kita tidak jelas. Ini calon pemimpin yang tidak jelas urusannya. Calon pemimpin tidak bagaimana jelas. Mau melawan orang-orang yang mestinya diberi jawaban. Kau jangan ngomong begitu. Aku ini begini, aku ini begini, aku ini begini. Inilah orang yang membawakan perubahan. Kalau orang yang ingin membawakan perubahan itu tidak pernah mengatakan apa yang dia mau. Apa yang dia mau diubah ya. Corak seperti apa. Pemimpin macam apa. Kepemimpinan mesti model kepemimpinan karismatik yang seperti apa. Semua orang masih punya ingatan. Masih punya idola. Dan idealisme mengenai pemimpin karismatik.
Anies harus ngomong, oke, karismatik itu harus dibagi-bagi menjadi begini. Karismatik di zaman tahun 45 dan di masa-masa Orde Baru itu sudah lewat. Karisma di zaman ini mestinya ini. Punyakah dia hal-hal semacam itu? Ya dia tidak punya. Tapi mengomongkan perubahan. Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Bagi orang banyak, ya ayo berubah. Wah senang sekali, ya berubah, ayo berubah. Anak-anak Abah Berubah senang dari lah ya. Jokowi ke Prabowo. Prabowo perubahan kepada apa? Pertanyaan besar. Selalu menjadi pertanyaan malam ini. Apakah akan ada momentum yang memberi Anies sesuatu kesempatan tampil? Kalau Anies akan menjadi pemimpin ekstra parlementer, apa tandanya? Anies tidak bisa menggebrak, Bung. Anies tidak bisa punya satu strong point, menggenggam tangan seperti saya ini. Saya ingin begini. Iya. Saya tidak suka pada ini, dan saya tidak suka Prabowo pada ininya. Kalau Prabowo tidak begini, maka kapan Anies punya sesuatu Gebrakan lah ya. strong ambition untuk melakukan sesuatu newly invented leadership. Harus newly invented, tidak boleh yang old. Newly invented itu dia katakan ini spesifik, ini pikiranku, pikiran Anies. Ya, memang ya. Punya dia itu. Punya pengalaman bacaan macam itu. Tidak punya. Saya berani bertaruh. Nah, pertaruhan itu ditaruh dari mana, diambil dari mana. Dari pengalaman saya menjadi atasan dia dan dia menjadi bawahan saya. Dari karakter dia mengatakan sesuatu, termasuk ambisi besarnya. Ya mungkin tidak besar, cuman ambisi. Ketika dia jadi gubernur, dia punya catatan. Catatan saya ketika hak interpelasi atau hak rakyat untuk bertanya, itu tidak boleh bertanya. Itu seorang tokoh perubahan, tokoh modern yang ingin menunjukkan watak demokratik, pemimpin demokratik. Ada partai-partai politik ingin mengajukan hak interpelasi mengenai ini perkara ini apa, nggak boleh. Nggak boleh bertanya, orang-orang dikumpulin di rumahnya. Itu Bung, itu ironi besar bagi orang seperti saya yang punya catatan tidak dengan tangan. Catatan itu dalam jiwa. Catatan jiwa tentang karakter manusia. Jadi saya agak belajarlah sedikitlah karakter manusia. Karena antropologi yang saya pelajari itu juga mengajarkan tentang karakter, tentang leadership, tentang karisma, dan tentang hal-hal di sekitar urusan-urusan kepemimpinan yang ada dalam benak saya. Anies tidak ada. Anies tidak ada. Tidak menjadi bagian dari idealisme barang yang ideal dalam kepemimpinan. Tentu saja saya punya gambaran ideal tentang kepemimpinan modern yang sekarang ini mesti seperti apa, mesti apa. Nah itu tadi teman-temannya videonya. Nggak tahu lah, Anies selalu mengatakan perubahan. Mari kita berubah. Tapi nggak jelas gitu apa yang mau diubah. Harusnya jelas Pak Anies, ya kan? Apa yang mau diubah di Indonesia ini? Apakah undang-undangnya yang dirubah gitu ya? Apakah Pancasila ataupun lagu kebangsaannya yang mau diubah? Ya harus jelas gitu ya. Ini perubahan gitu. Apa ya?
tapi nggak jelas banget gitu. Apa yang mau diubah? Udah dibangun diubah gitu loh ya. Tapi kalau anak-anak abah ya, anak-anak abah ini ikut-ikut aja gitu. Ayo kita berubah Satria Baja Hitam ya. Berubah mau menjadi Spiderman, iya kan. Ya, kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar teman-teman. Kolom komentar saya persilakan buat teman-temanku ya. Terus tinggalkan jejak, karena meninggalkan jejak itu paling enak teman-teman ya. Mana tahu nanti yang nonton nih anak-anak abah juga teman-teman. Jadi tersadarkan gitu ya teman-teman ya. Oke lah, itu loh yang bisa saya sampaikan teman-teman. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.